Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap. Saur Sepuh, Pesanggrahan Keramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-13 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Wendal Lubis sebagai Tumenggung Aji Santa, Iwan Kamajaya sebagai Panglima Ringgit, Lukman Tambose sebagai Senopati Indra Kumala, Doni Firman sebagai Kijara, Iwan Dahlan sebagai Lukina, Purwan Ningsih sebagai Bu Karti, dan Margaret sebagai Bung Aji Santa. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-13. Sampurasun. Nama saya Ferry Fadli, pemeran Brahma Kumbara. Kalau tiba-tiba terserang diare, disentri, buang-buang air, saya selalu minum Entrostop. Sebab saya telah membuktikan khasiat Entrostop. Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap. Pada babak yang terdahulu diceritakan telah muncul dua orang yang menamakan dirinya anggota gerombolan Tengkorak Putih, dan mereka memburu Mantili dengan alasan menuntut balas atas kematian Mariba. Yang menjadi pemikiran Mantili dan juga Brahma bahwasanya kedua orang tersebut mempergunakan ajian Waringin Sungsang. Padahal setahu Brahma hanya murid-murid padepokan Gunung Saba yang dapat menguasai ajian Waringin Sungsang. Sehingga timbul dugaan yang bermacam-macam yang membutuhkan pemikiran yang matang. Sementara itu, pekerjaan raksasa pembuatan pesanggrahan Gua Pantai Selatan sudah dimulai. Tumenggung Aji Santa telah menentukan 3 orang ahli pembuat bangunan untuk menjadi pelaksana utama pada 3 bagian utama. Jadi di dalam sidang penting itu, kau sudah menentukan pilihan.
3 orang ahli pembuat bangunan sudah kau pilih untuk menjadi pelaksana utama di 3 tempat utama. Daulat tuanku. Siapa mereka? Den Banga sebagai pembuat jalan utama yang menghubungkan desa Halimun dengan pantai Karangmaja. Kemudian Den Watu Gilang sebagai pelaksana kedua yang akan membuat pesanggerahan dan taman hiburan di Goa Pantai Selatan dan di pantai Karangmaja. Lalu Den Mistajarat sebagai pelaksana ketiga yang akan membuat jembatan-jembatan serta tempat-tempat penyeberangan. Sebagai ketua seluruh pelaksana? Den Banga tuanku. Baik. Aku memberikan persetujuan terhadap keputusanmu. Daulat tuanku. Hamba mengaturkan laksa terima kasih. 3 hari lagi adalah hari bahagia, yaitu hari kebebasan Kerajaan Madangkara. Nah, pada hari itu aku canangkan sebagai dimulainya pekerjaan raksasa. Gila, penduduk kampung Koneng itu tidak tahu diri. Mereka telah melakukan perbuatan yang benar. Sebab apa yang mereka lakukan adalah wajar. Tidak salah sama sekali. Karena mereka adalah rakyat Madangkara. Sedangkan Mantili adalah adik Raja Madangkara. Jadi mereka wajib menjaga keselamatan Mantili. Iya. Terus terang aku akui, Mantili memang tangguh. Dia bisa membaca serangan lawan. Sehingga walaupun dia tidak bisa mengarahkan serangannya ke satu arah, tapi dia sudah siap sedia menghadapi serangan dari arah yang berlawanan. Sudah aku katakan, Mantili memiliki naluri yang peka terhadap taktik dan siasat yang diperagakan lawannya. Dan biasanya naluri seorang pendekar pedang yang murni seperti Mantili lebih peka daripada para pendekar yang mengkhususkan diri pada ilmu kadikjayaan seperti kita ini. Iya. Hal itulah yang membuat dia dapat memusnahkan taktik kita. Tapi setelah kita merubah taktik dengan mengelilinginya berputar-putar, dia terdesak dengan cepat. Meskipun terdesak, dia tetap dapat bertahan dengan baik dan memunahkan gempuran kita. Benar. Aku sampai putus asa. Sebab semua ilmu simpananku sudah habis. Sehingga terpaksa aku mengeluarkan ilmu pemungkas, yaitu ajian Waringin Sungsang. Aku juga sama, Lugina. Aku kewalahan melihat Mantili tidak goyah sedikit pun digempur oleh berbagai ilmu kadikjayaan. Dan terpaksa mengeluarkan ajian Waringin Sungsang. Tapi Mantili masih diberi umur panjang. Dia ditolong oleh ratusan penduduk kampung Koneng. Kita hancurkan kampung Koneng itu. Kita obrak-abrik, lalu kita Jangan Lugina. Mereka rakyat biasa. Tidak tahu masalah apa yang terjadi antara kita dengan Mantili. Kita akan cari saat yang tepat untuk membunuh Mantili. Dan saat itu suatu ketika pasti datang. Bu Karti? Benar. Hei, Lugina, kabar gembira. Kabar gembira apa, Bu Karti? Taktik kita berhasil. Dan Banga menjadi pimpinan pekerjaan raksasa pembuatan pesanggerahan Goa Pantai Selatan. Oh iya? Iya. Dan Banga diserahi pekerjaan pembuatan jalan sepanjang Selaksa Tumbak dari desa Halimun ke Goa Pantai Selatan. Iya. Kemudian Mistajarat diserahi pembuatan semua jembatan dan penyeberangan. Ya. Dan Waktu Gilang diserahi pembuatan pesanggerahan di Goa Pantai Selatan, sekaligus pembuatan taman hiburan yang tempatnya sudah ditentukan, yaitu di Pantai Karangmaja.
Tapi baik Watu Gilang maupun Mista Jarat, semuanya bertanggung jawab kepada Den Banga. Sebab Den Banga yang jadi pimpinan keseluruhan. Tidak sia-sialah usaha Bukarti selama ini dalam mengadakan pendekatan dengan Den Ayu Nyai Lapat, istri Tumenggung Aji Santa. Sehingga orang kita yaitu Den Banga berhasil mendapat jatah yang paling besar di dalam pekerjaan raksasa itu. Tadinya Ki Jarah, Watu Gilang yang dipilih oleh setelah Den Ayu Nyai Lapat mengajukan Den Banga, Tumenggung Aji Santa tidak bisa berkata lain kecuali ya. Ya, Den Ayu Nyai Lapat sudah berjasa kepada kita. Kita harus memberikan imbalan kepadanya. Ah, sudah. Oh ya? Berupa apa? Sebuah bendi yang paling mahal. Bendi buatan Kadipaten Muncang yang terkenal itu. Bagus. Bagus. Sangat pantas untuk Den Ayu Nyai Lapat yang ramah tamah itu. Lugina, Ki Jarah. Ya. Sekarang jalan sudah terbuka bagi kita untuk melaksanakan keinginan kita. Ya. Den Banga berhasil memperoleh kepercayaan dari Tumenggung Aji Santa, maka semuanya bisa kita mainkan. Kapan pekerjaan raksasa itu dimulai? 3 hari lagi adalah hari kebebasan bangsa Madangkara. Itulah saat dicanangkannya sabda Tuanku Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara, untuk memulai pekerjaan raksasa. Hari kebebasan kerajaan Madangkara. Ya. Adalah merupakan hari yang paling istimewa bagi bangsa Madangkara. Sebab pada hari itu, 10 tahun yang lalu, kerajaan Madangkara berhasil melepaskan diri dari cengkeraman kerajaan Kuntala. Nah, tentunya akan dirayakan secara besar-besaran. Biasanya setiap mereka merayakan hari kebebasan itu selalu diselenggarakan secara sederhana. Tapi kali ini akan dirayakan besar-besaran, sebab bersamaan dengan dimulainya pekerjaan raksasa. Konon kabarnya, raja-raja dari kerajaan lain akan hadir, terutama dari kerajaan sahabat. Sebenarnya secara pribadi aku menaruh rasa kagum kepada Raja Madangkara. Dia benar-benar seorang raja yang istimewa, seorang pekerja yang ulet, sehingga berhasil membuat kerajaan Madangkara menjadi sebuah kerajaan yang terpandang dan disegani, sejajar dengan kerajaan-kerajaan besar. Tapi kawan adalah kawan, lawan adalah lawan. Dia orang Madangkara dan aku orang Kuntala, maka dia adalah lawan. Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop cret yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku gak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop cret ya. Jangan salah. Nih Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini? Bukan, itu yang itu. Ini? Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop threat. Pil stop threat, entrostop. Pil stop threat alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entro stop. Nah, ini yang benar Pak. Pil stop threat hanya entro stop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entro stop. Seset.
hari menjelang perayaan Hari Kebebasan Madangkara, terlihat kesibukan yang menyolok. Jalan-jalan dibersihkan dan diperbaiki. Pagar-pagar rumah dikapur putih dan bersih. Begitu pula rumah-rumah penduduk dicat dan dihias. Tak ketinggalan, di setiap lorong dan gang dibuat gapura-gapura dengan berbagai bentuk, lengkap dengan aneka hiasan warna-warni. Di sepanjang jalan utama maupun jalan-jalan lainnya dipasang rangkaian umbul-umbul dengan aneka ragam warna, berkibar-kibar ditiup angin. Ya, Madangkara semarak, Madangkara meriah, Madangkara mandi cahaya. Di kampung-kampung, di desa-desa, di kademangan-kademangan, di kadipaten-kadipaten, dari pelosok terpencil sampai keraton. Seluruh rakyat dengan wajah cerah ceria menyambut perayaan istimewa Hari Kebebasan, hari keramat bagi kejayaan bangsa dan kerajaan Madangkara. Semakin sibuk saja, Kanda. Habis, mau bagaimana lagi, Dinda? Tuanku Brahma menunjuk aku sebagai ketua Hari Kebebasan. Kenapa jadi berganda begitu? Maksudmu? Kanda sudah ditunjuk sebagai pimpinan pekerjaan raksasa pembuatan pesanggrahan keramat di Gua Pantai Selatan. Nah, sekarang dititahkan lagi jadi ketua Hari Kebebasan. Dinda, pekerjaan raksasa itu persiapannya sudah rampung dan pelaksanaannya belum dimulai. Sedangkan perayaan Hari Kebebasan hanya makan waktu 3 hari. Jadi tidak terlalu menyita waktu, sehingga tidak menjadi masalah yang merepotkan. Nampaknya perayaan Hari Kebebasan yang sekarang akan dirayakan besar-besaran, Kanda? Memang selama ini Hari Kebebasan bangsa kita selalu dirayakan sederhana, sesuai dengan watak pribadi Tuanku Brahma sendiri yang sederhana. Tetapi Tuanku Brahma adalah manusia biasa, yang suatu ketika ingin memberikan kegembiraan kepada rakyatnya, ingin melihat rakyat berpesta yang semeriah-meriahnya. Dan aku kira itu wajar, Dinda, sebab keadaan negeri kita sekarang ini sudah mapan. Artinya rakyat cukup sandang, cukup pangan, dan cukup papan. Bahkan agak berlebihan sehingga kehidupan rakyat Madangkara nampak makmur. Nah, sekali saat berpesta pora kan tidak apa-apa, Dinda. Oh, aku kira Tuanku Brahma sudah berubah wataknya. Sekarang jadi senang pesta dan hura-hura. Aku yakin tidak, Dinda. Tuanku Brahma yang sekarang adalah Tuanku Brahma yang dulu. Bertambahnya usia justru membuatnya menjadi semakin matang. Kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya sewaktu pertama kali jadi raja, sekarang sudah tidak nampak lagi. Sehingga lambat laun, perlahan namun pasti, Tuanku Brahma berhasil membawa rakyat Madangkara menuju ke suatu kehidupan yang sejahtera. Sayang beliau belum punya anak. Apakah seorang raja harus selalu punya anak, Dinda? Kalau tidak punya anak, Kanda, nanti siapa yang akan menggantikannya menjadi Raja Madangkara? Tuanku Brahma tidak begitu, Dinda. Maksud Kanda? Tuanku Brahma Kumbara tidak menggantungkan diri kepada keturunannya. Sebab anak adalah karunia Sang Maha Pencipta. Ya, kalau diberi anak laki-laki. Kalau perempuan, bagaimana, Dinda? Atau bahkan tidak dikaruniai anak sama sekali, kan jadi kalang kabut.
Itulah makanya Tuanku Brahma telah mempersiapkan para penerus kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Tuanku Brahma tidak khawatir bahwa jika beliau sudah wafat, tidak akan ada yang sanggup menggantikannya menjadi Raja Madangkara. Ada 2 calon yang sudah kelihatan, yaitu Pangeran Paksi Jaladara, putranya Mantili, dan Raden Bentar, putranya Gusti Pramita. Mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Ya, kalau perlu, Gusti Ayu Dewi Mantili sendiri atau Gusti Ayu Dewi Harnum bisa jadi ratu. Dan mereka pasti sanggup. Nah, tidak ada masalah, bukan? Ya. Bukan hanya di kita yang berbuat demikian, tapi juga di Majapahit, Dinda. Majapahit? Iya. Kerajaan Majapahit tidak menganut peraturan bahwa pengganti raja harus selalu anaknya, tapi dari saudara ke saudara. Benarkah begitu, Kanda? Benar, Dinda. Penggantian raja yang menduduki tahta kerajaan Majapahit tidak selalu harus kepada anak, tetapi lebih banyak dari saudara ke saudara. Ya. Nah, Dinda, itu Bendi sudah datang menjemput aku. Baiklah, Dinda. Aku pergi dulu ke keraton. Daulat, Kanda. Sampurasun. Rampes. Saudara-saudara anggota panitia perayaan Hari Kebebasan Madangkara. Terlebih dulu saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada rapat terakhir dari persiapan kerja kita. Sampai hari ini, para undangan agung yang telah memastikan diri akan hadir pada upacara Hari Kebebasan Madangkara, yaitu dari Pajajaran, Tanjung Singguru, Japura, Niskala, Selimbar, Saptarema, Sanggam, dan Salingkuh. Kerajaan Pajajaran akan mengutus Senopati Ranggaweni. Kerajaan Tanjung Singguru akan mengutus Tumenggung Gajah Kembar. Sedangkan Kerajaan Japura akan mengutus Tumenggung Taring Jaba. Dan 6 kerajaan sekutu akan hadir rajanya sendiri. Jadi harap saudara-saudara catat bahwa kita akan kedatangan tamu agung 5 orang raja dari 5 kerajaan sekutu yang merupakan sahabat kita yang tergabung dalam kerajaan Dewangga. Selain akan kedatangan para tamu dari luar, kita pun akan kedatangan tamu-tamu dari dalam negeri sendiri, yaitu para kepala desa, para demang, dan para adipati. Untuk itu, telah disiapkan 2 buah pendopo guna menampung para tamu tersebut, yaitu pendopo Mawar dan pendopo Melati. Dan tugas saudara Punggawa Karakara untuk mengaturnya. Daulat Kanjeng Tumenggung. Punggawa Karakara bertugas sebagai pengurus para tamu dari dalam negeri, yaitu para kepala desa, para demang, dan para adipati. Sedangkan untuk mengurus para utusan dari kerajaan Pajajaran, kerajaan Tanjung Singguru, dan kerajaan Japura adalah tugas Anda, saudara Punggawa Dadung Waru. Daulat Tumenggung. Sedangkan tugas untuk mengurus 5 orang raja dari 5 kerajaan sekutu adalah saudara Tumenggung Jatidara. Siaga. Para utusan dari Pajajaran, Tanjung Singguru, dan Japura akan ditempatkan di Gedung Biru. Sedangkan untuk 5 orang raja kerajaan sekutu akan ditempatkan langsung di istana. Sebab mereka adalah para sahabat Tuanku Brahma yang akan diterima langsung oleh Tuanku Brahma sendiri. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada,
Maka sidang ini saya cukupkan sekian dulu. Sampurasun. Pak, itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop cret yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop cret ya. Jangan salah. Nih Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu, ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop cret. Pil stop cret, entrostop. Pil stop cret alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop cret hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Sereset. Daulat Panglima, hamba Senopati Indra Kumala mohon menghadap. Ya, silakan masuk. Siaga. Bagaimana persiapanmu, Senopati? Perintah Panglima sudah hamba lakukan. Pasukan berkuda bertugas menjaga keamanan gerbang ibu kota 4 penjuru. Gerbang utara, selatan, timur, dan barat. Pasukan khusus bertugas menjaga keamanan lingkungan keraton dan sekitarnya, termasuk tempat-tempat yang akan dipakai menginap para tamu kerajaan. Pasukan pengawal istana tetap bertugas menjaga istana, dan pasukan jalan kaki bertugas menjaga keamanan ibu kota. Demikian, Panglima. Bagus. Tapi jangan lupa, seperti biasanya, siapkan juga pasukan penyamar. Mereka tidak boleh berpakaian seragam, tapi berpakaian biasa, seperti warga biasa. Mereka inilah yang akan bercampur baur dengan rakyat untuk mengawasi orang-orang yang patut dicurigai. Daulat Panglima, segera hamba siapkan. Dan mulai besok, kau sudah harus berada di tapal batas, memimpin pasukan yang akan mengawal panitia penyambutan tamu-tamu agung. Siaga. Daulat Sri Baginda Maharaja Agung Madangkara, hamba Tumenggung Aji Santa menghaturkan sembah. Hamba Panglima Ringkin menghaturkan sembah. Sembah kalian aku terima. Daulat tuanku. Nah, bagaimana Tumenggung? Apakah sudah rampung semua persiapan? Seluruhnya sudah siap. Semua tempat yang akan disediakan bagi penginapan para undangan sudah tersedia. Para undangan akan ditempatkan sesuai dengan pangkat dan kedudukannya. Iya. Tempat upacara yaitu alun-alun sudah disiapkan, lengkap dengan panggung upacara serta panggung untuk para tamu agung. Iya. Juga hamba telah menerima laporan dari Paduka Dharma Yaksa Ing Kasogatan, Ketua Pendeta Agung, bahwa gedung suci yang akan dipakai upacara suci pada waktu malam hari telah dipersiapkan dengan semestinya. Iya. Demikianlah laporan hamba, tuanku. Iya, aku senang, sebab kau telah bekerja dengan baik. Daulat, tuanku. Sekarang kau Panglima Ringkin. Daulat, tuanku. Keamanan untuk menjaga kelancaran upacara Hari Kebebasan Madangkara sudah hamba persiapkan. Hamba mengerahkan 5 satuan pasukan khusus, yaitu pasukan berkuda, pasukan khusus, pasukan pengawal istana, pasukan jalan kaki, dan pasukan pengawal tamu agung. Demikian, tuanku. Iya, bagus. Aku terima laporanmu. Daulat, tuanku. Ada berita susulan yang perlu juga kalian ketahui. Bahwa selain para tamu agung dan para utusan, serta undangan dari dalam negeri sendiri, kita akan kedatangan tamu yang istimewa, yaitu saudara seperguruanku, Kakang Jakalumayung, akan datang dengan semua murid-muridnya. Sungguh menyenangkan berjumpa dengan para pendekar dari perguruan ajian serat jiwa dari Pajajaran. Hamba sendiri yang akan menyambut saudara seperguruan tuanku, Paduka Jakalumayung. Ya, kau boleh menyambutnya. Tapi mengenai pengurusannya, kau tidak perlu repot, sebab akan ditangani langsung oleh Mantili. Benarkah, tuanku? Iya.
Kakang Cakalumayung dan 30 orang muridnya akan ditampung oleh Mantili. Semuanya akan ditempatkan di rumah Mantili. Daulat tuanku. Nah, kalian boleh kembali ke tempat tugas. Daulat tuanku. Demikianlah, bukan hanya rakyat Madangkara yang sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut hari keramat tersebut, melainkan juga di Keraton Madangkara nampak kesibukan yang menyolok. Semua pegawai keraton, dari mulai emban dan pelayan sampai tumenggung, semuanya sibuk. Tumenggung Aji Santa yang diserahi tugas sebagai ketua panitia Hari Kebebasan Madangkara adalah yang paling sibuk. Demikian pula Panglima Ringkin turun tangan langsung mengatur keamanan. Namun berkat rasa persatuan yang kokoh, bahu-membahu, saling hormat menghormati dalam ikatan tali persaudaraan yang tulus, maka semuanya berjalan lancar. Tidak satu pun yang berpangku tangan. Semuanya bekerja penuh kebersamaan, satu untuk semua, semua untuk satu, demi tercapainya cita-cita bersama. Namun, apakah suasana yang sangat kokoh tersebut tidak luput dari incaran orang-orang berhati durjana? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Intro Stop, obat sakit perut terlengkap khasiat Rangga.